I feel cozy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Saya akan membahas menilai keadilan yang dibawa oleh Al-Mahdi tentunya semacam itu. Saya sangat yakini keadilan yang dibawa oleh Al-Mahdi ini tentu mengacu pada keadilan yang diperintah oleh Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran itu. Jadi saya sangat yakini ajaran keadilan yang dibawa oleh Al-Mahdi itu, saya sangat meyakini merupakan representasi dari ajaran Al-Quran itu, yang notabene ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semacam itu. Oleh karena itu, saya sangat yakin bahwa apa yang dijalankan oleh Kanjeng Al-Mahdi ini tentu merupakan jabaran dari pengejawantahan Al-Quran, macam itu ya. Jadi implementasi dari ajaran Al-Quran, saya sangat meyakini hal itu. Oleh karena itu, harusnya yang pertama-tama jika sampai ingin mengenal Al-Mahdi itu ini harus bersumber dari sumber yang benar, yaitu ajaran dari kitab Al-Quran, yaitu ajaran-ajaran yang sebagaimana diajarkan oleh Allah terhadap Kanjeng Rasul Muhammad SAW melewati wahyu semacam. Lalu ya, sudahkah Anda mengkaji, membaca Quran dengan sebenar-benarnya makna? Tidak hanya sekedar penafsiran yang menurut asumsi dan keinginan sampean saja, tapi benar-benar dipelajari dengan alat-alat pemahaman bahasa yang benar, misalkan nahwu sharafnya macam itu, agar jika sampean menafsiri Al-Quran ini, ya kalau bisa seperti pemahaman Kanjeng Rasul terhadap wahyu yang diterima dari Allah, atau paling tidak yang mendekati pemahaman Kanjeng Rasul atas wahyu dari Allah itu, sehingga jangan sampai penafsiran itu melenceng jauh dari pakem-pakem yang ada dalam cara-cara memahami Al-Quran dengan bahasa yang benar semacam itu. Sehingga penafsiran Al-Quran ini tidak melenceng dari patokan atau tidak melenceng dari pemahaman wahyu atas Kanjeng Rasul itu sendiri semacam itu. Oleh karena itu ya coba ini saya akan mengupas sedikit masalah FPI. Polemik saat ini ya, itu masalah pemahaman FPI yang katanya bela agama dan lain-lain macam itu, seolah-olah dia bela sesuatu yang hak semacam itu dan menzalimkan pemerintah yang saat ini, karena kajian mereka menurut mereka adalah yang adalah pemerintah saat ini ya. Ini coba berpikirlah ulang dengan landasan Al-Quran sebagai patokan
berpikirnya semacam itu, sehingga melihat sesuatu itu, penilaian itu atas dasar apa yang diajarkan dalam Al-Quran, tentu semacam itu agar adil. Oleh karena itu, coba saya katakan, apakah ada ajaran Allah yang menyuruh umat untuk menghina orang lain, bahkan semacam fitnah atau macam itu? Apakah diajarkan dalam Al-Quran? Lalu apa yang dikatakan oleh FPI misalkan jika mengatakan pemerintah saat ini adalah zalimnya di mana? Tunjukkan. Kalaupun itu benar, organisasi FPI pun juga tidak boleh melengsarkan pemerintah yang sah itu. Ini sudah ketetapan dari Allah SWT. Al-Qurannya jelas macam itu. Karena apa? Karena bagi mereka yang bertakwa, bagi mereka yang beriman terhadap Allah, disuruh untuk taat pada Allah, Rasul, dan pemerintah. Jika katanya taat terhadap Allah, dia taat kepada Rasul, tetapi tidak taat terhadap pemerintah, tentu ini juga belum sempurna imannya. Kenapa? Dia juga tidak menjalankan perintah Allah. Sebab untuk berpatuh terhadap pemerintah. Lalu dasar apa yang melatari mereka berpedoman bahwa pemerintah saat ini adalah zalim? Gimana kedalimannya? Jika sampean merasa bahwa sampean berjalan di keadilannya Allah, karena seolah-olah keadilan menurut sampean adalah dijalankannya syariat, ya, dijalankannya syariat menurut sampean, ya. Lalu menjadi boleh mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah macam itu. Apakah kebenaran ditegakkan dengan cara-cara yang batil? Jelas tidak seperti itu. Saya sangat yakin itu. Jika sampean ingin menyampaikan untuk pembangunan negara ini, misalkan berdasarkan khilafah, ya boleh-boleh saja sebenarnya. Tapi sebab mayoritas pendahulu kita, yaitu bahwa seperti yang dibawa oleh Pak Karno, yaitu revolusi kemerdekaan, tentu kemerdekaan ini diraih oleh semua kelompok masyarakat, baik yang beragama Islam, Hindu, dan lain-lain. Jadi kesemuanya ada kontribusi dalam memerdekakan negara saat itu tentunya. Oleh karena itu, saat itu ada pemberontakan DITI misalkan dan lain-lain, akhirnya secara mayoritas ini tidak diperkenankan oleh masyarakat Indonesia, sebagaimana saat ini juga. Kenapa? Karena Pancasila merupakan dasar negara yang sudah disepakati oleh pendahulu kita, yaitu Bapak Revolusi Presiden Kemerdekaan Pak Presiden Soekarno dan tokoh-tokoh saat itu yang berperan, ya. Oleh karena itu, kesepakatan pendahulu kita untuk menjadikan negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila, lah, itu jangan diubah-ubah. Itu loh, itu sudah final. Jadi harusnya sampai tidak mempermasalahkan masalah dasar itu, khilafah atau Pancasila. Itu sudah kesepakatan bersama. Dia lebih banyak yang menghendaki Indonesia berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan khilafah atau agama semacam itu. Oleh karena itu, apapun upaya yang notabene mengganti dasar negara, ya ini kan meronok kesepakatan bersama, ya harusnya
ya dibubarkan saja, macam itu ya. Harus tidak boleh bertumbuh di negeri ini. Karena apa? Kesepakatannya Indonesia adalah berbentuk negara Pancasila, dan itu disepakati oleh leluhur kita yang sudah berjuang saat itu memerdekakan Indonesia, semacam itu toh. Oleh karena itu sifatnya sudah final, sehingga jika ada yang ingin merongrong dasar undang-undang dan kehidupan berbangsa ini yang berbhinneka, tentu harusnya organisasi itu yang harusnya dihentikan, jangan dibiarkan. Kenapa? Ini akan selalu merongrong ya. Bisa saja ya, ini tokoh-tokoh FPI diundang misalkan ya, tidak harus secara langsung pada pemegang pemerintah misalkan ya, dari ini dari dinas ya, dari dinas saja diajak, atau dari misalkan ya Kementerian Agama misalkan, didudukkan bersama untuk berdialog. Kemudian kalau dia masih memaksa untuk membuat negara dalam negara ya, untuk merongrong, untuk memprovokasi masyarakat agar tidak percaya terhadap pemerintah, dia untuk melengsarkan Pak Jokowi misalkan ya, ini terlepas dari kata-katanya lah, itu saja sudah benar. Maka jika dia tidak mau untuk berpaham sebagaimana pemahaman yang disepakati oleh mayoritas bangsa Indonesia, ya harusnya tidak boleh berkembang organisasi itu. Karena apa? Akan selalu merongrong, akan selalu membuat gaduh seperti itu. Oleh karena itu ya, kalau menurut saya Kementerian Agama untuk bisa ya mengajak dialog untuk ini, untuk tokoh-tokoh FPI untuk kedepannya ini ya berdialog semacam itu. Dan jika ini sudah jelas dalam Al-Quran, jika dia tidak mau tunduk dengan hukum yang ada dalam negara, tentu harusnya dia yang katakanlah dianggap buat, dan itu berhak untuk diperangi oleh negara yang sah, tentu semacam itu. Untuk pemerintah yang sah tentu seperti itu. Ini sudah jelas dalam Al-Quran. Oleh karena tidak ada kewajiban dalam Al-Quran untuk membuat suatu negara itu berbentuk khilafah. Tidak ada ya. Tidak ada keharusan macam itu. Sehingga jika ada yang membawa seolah-olah khilafah sebagai solusi, itu omong kosong. Sebab apa yang saya tahu, Khalifatul Mahdinya tidak, yang saya tahu ya, tidak mengajarkan semacam itu. Sebab apa? Saya sangat yakin sebagaimana Kanjeng Rasul memahami Al-Quran, tentu Al-Mahdi juga memahami Al-Quran lebih dari sampean, dan akan diperjuangkannya itu juga dawuh-dawuh dari Al-Quran semacam itu, sehingga tidak akan keluar dari pemahaman petunjuk Al-Quran macam itu, yang notabene Al-Quran itu ajaran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semacam itu. Oleh karena itu saya sangat yakini apa yang digembar-gembar oleh FPI saya lihat semacam itu, yang membolehkan ini ya, sebab tokoh-tokohnya bisa menghujat, mengejek. Saya sangat yakini tidak ada dalam dari Al-Quran untuk mengajarkan hal itu. Lalu dia katanya bela agama, bela cucu Rasul dan lain-lain. Di mananya Al-Qur'annya itu yang mana yang menunjukkan sampean bisa berbuat seenaknya semacam itu? Mana hukum dasar-dasar Al-Quran yang menyatakan hal itu ya? Coba tunjukkan. Sebab saya sering berulang-ulang
mengkaji Al-Quran dan lain-lain, tidak menemukan satu ayat yang mengajarkan hal itu, bahwa seseorang boleh memanggil seseorang menjadi kodok misalkan dan lain-lain. Itu sangat tidak diajarkan dalam Al-Quran. Kalau tidak diajarkan dalam Al-Quran, lalu dia seolah-olah mengajarkan dalam diri Al-Quran, bagaimana ancamannya? Ya, sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.